Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih banyak kepada semua teman-teman di sini yang membuat perayaan yang hangat, yang mengejutkan di usia saya yang ke-60 tahun. Karena itu saya ingin membalasnya dengan berbagi pengalaman batin dari seorang pejalan yang akhirnya kini berusia 60 tahun. Semakin kesini, semakin saya didatangi oleh pertanyaan, apakah sebenarnya yang paling esensial dalam hidup ini? Berkah tertinggi apakah yang tersedia dalam hidup ini, yang jika bisa jangan kita pergi dulu sebelum kita mengalaminya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang lebih masuk kepada satu pengalaman batin, itulah yang paling banyak sekarang ini datang. Nah, saya ingin sharing 3 hijrah yang saya alami hingga saya sekarang sampai ke usia 60 tahun. 3 hijrah batin atau katakanlah 3 revolusi batin yang mengubah hidup saya. Saya mulai ketika saya sekolah di Amerika Serikat. Itulah revolusi batin pertama yang datang kepada saya. Kala itu ada seorang guru di kelas, guru yang unik sekali, tapi guru yang banyak sekali bicara soal data dan hidup manusia. Nah, guru ini membagikan kepada kita hasil midtest. Kepada beberapa orang saya pernah cerita soal ini. Hasil midtest dibagikan kepada kita semua dan kita melihat hasilnya, dan dia membuatkan satu piramida di papan tulis. Dan ia katakan, hari ini semua melihat sendiri di hasil midtestnya itu bahwa inilah piramida dari kemampuan semua para murid-murid di sini. Jadi 10% dapat A, 20% dapat B, 30% ke bawah itu dapat C dan sebagainya. Dia katakan, jika sisi akademik yang dinilai, inilah piramida yang ada, yang dapat A ini 10% dan sebagainya. Lalu dikatakan, ini hasil riset. Jika nanti ada waktu, 25 tahun dari sekarang kita jumpa lagi di sini sama seperti ini, saya akan membuat piramida yang sama tapi berbalik hasilnya. Nanti ini yang 10% yang paling hebat secara akademik, dia paling miskin di antara semua. Kenapa? Ini ilmunya, bahwa ternyata dia sangat pintar sekali, dia bikin buku teori yang jarang orang bikin. Dan dia kerja di universitas, menjadi dosen, menjadi dekan, dan lain sebagainya, yang secara finansial tidak terlalu kuat efek finansialnya. Yang B ini katanya tidak sepintar yang A. Ini hasil riset yang dikatakan tidak bisa membuat buku teori, tapi cukup pintar untuk diterima di berbagai perusahaan internasional. Dan efek finansialnya akan lebih tinggi dari yang dapat A. Nah, lalu tinggal yang C, D, dan sebagainya ini. Ini tidak sepintar secara akademik mereka yang dapat nilai B, apalagi yang nilai A, tak bisa bikin buku teori, ngelamar kerja di berbagai perusahaan internasional tidak terima, akibatnya dia buat perusahaan sendiri. Dan akhirnya mereka itu yang paling kaya nanti. Dan nanti katanya di usia pensiun, ketika semua tak lagi mengajar, teman-teman yang dapat nilai A ini akan bekerja kepada teman-teman yang dapat nilai C.
Sehingga ada judul bukunya itu, Why a Student Works for C Student. Namun yang penting di luar itu, ada yang katakan, inilah rahasia batin manusia, bahwa ada kecerdasan intelektual, kecerdasan akademik, tapi ada juga kecerdasan finansial. Nah, banyak orang tidak mengembangkan keduanya, sehingga akhirnya mereka yang hanya cerdas secara akademik bisa jadi nanti ujungnya di masa tuanya tidak terlalu sehat secara finansial. Karena itulah menurut dia, kembangkanlah itu kecerdasan finansial, itu mata batin yang lain dalam batin kita. Saya sendiri mengalaminya kemudian ketika saya datang ke Amerika itu, saya datang sebagai seorang aktivis, sebagai seorang intelektual, tak ada yang lain kemampuan saya kecuali menulis dan berbicara di depan umum saja. Lalu saya merenung kemudian, saya dalami buku-buku, dan itulah hijrah batin saya yang pertama ketika saya mulai disentuh oleh yang disebut financial freedom, kebebasan finansial. Jadi capailah itu situasi kebebasan finansial di mana hasil dari kerja kita secara finansial itu lebih besar dari kebutuhan bulanan kita secara finansial, sehingga akibatnya kita akan punya banyak sekali waktu luang. Jadi itulah yang pertama-tama sekali mempengaruhi hidup saya, berubah hidup saya itu. Dari tadinya menjadi aktivis, penulis, menjadi satu host di TV, di radio, tiba-tiba berubah, ikut juga menjadi seorang entrepreneur. Dan saya baca banyak sekali buku-buku itu dalam rangka revolusi batin ini, yang mengatakan bahwa begitu banyak mereka yang sangat cerdas secara intelektual, tapi sangat bodoh secara finansial. Dan menjadi entrepreneur yang berhasil, menjadi bisnis yang berhasil, menurut dia bukan masalah warisan, bukan masalah bakat, ini adalah pelajaran. Sama seperti kita belajar ilmu bumi, kita belajar filsafat, belajar matematika, belajar jadi entrepreneur pun itu sebuah ilmu yang bisa juga kita dalami dan kita berhasil. Nah, jadilah saya kemudian pelan-pelan dari seorang yang hanya bisa menulis, tiba-tiba tertantang juga membuat berbagai dunia usaha yang per hari ini, kemarin Nani membuat pakannya, tak diduga sudah ada 42 usaha yang saya buat, mulai dari usaha politik, properti, hotel, food and beverage, ya, kemudian convenience store, sampai juga coba-coba di dunia pertambangan. Ya, semuanya tak pernah saya kenal. Tapi seperti tadi dibilang bahwa dalam batin manusia itu ada letupan yang begitu kaya yang belum semuanya kita hidup-hidupkan. Nah, maka dari itu pulang dari Amerika saya hidupkanlah itu satu mata batin yang sebelumnya saya biar tidur saja, itu mata batin entrepreneurship. Nah, itu hijrah pertama saya kerjakan. Lalu kemudian tumbuhlah saya sebagai entrepreneur juga menikmati berkat Tuhan di dunia usaha, yang juga sudah cukup banyak, ya. Dan saya pun kata heran juga ini sebanyak ini yang sudah didapatkan, ya. Dan itu satu berkah dari Tuhan. Namun, nah ini pengalaman batin berikutnya, ternyata dunia harta itu tidak terlalu memberikan kebahagiaan yang mendalam. Sehingga datang lagi di pertanyaan yang dari dulu datang pada saya, sebenarnya apakah yang esensial dalam hidup ini? Saya sudah naiki itu gunung-gunung harta itu, ternyata sampai di puncaknya begitu-begitu saja. Awalnya bahagia, setahun 2 tahun kemudian netral lagi dia. Nah, sampailah saya pada hijrah yang kedua. Ini juga renungan hidup batin yang kedua, yang dimulai dengan satu kutipan dari Winston Churchill, tapi juga di kutipan ini ditemui di banyak pemikir lain yang mengatakan
bahwa kita hidup dari apa yang kita ambil, tapi kita bahagia dari apa yang kita beri. Jadi power of giving itu menjadi ajaran kedua, prinsip hidup kedua yang akhirnya juga tumbuh di hati saya, dan ini diajarkan oleh semua agama-agama besar bahwa mulailah dengan memberi. Ketika kita mengambil, ketika kita bisnis, tak bisa tidak di kepala kita haruslah itu profit yang paling besar yang bisa kita dapatkan. Tapi ketika kita memberi, arus lain yang bekerja, yaitu arus yang memberi secara ikhlas kepada yang membutuhkan. Tapi efeknya adalah itu happiness, kebahagiaan yang jauh lebih dalam. Nah, saya pelajari kemudian bagaimana ini sejarah power of giving ini bekerja, dan sekarang ini bahkan kalau di Amerika itu mereka bilang tak sah orang menjadi kaya sebelum dia juga menjadi filantropi. Maka sekarang ini bahkan di dunia Amerika Serikat sana, di Eropa sana, mereka memberikan dana mereka 50% untuk kegiatan sosial di rumah, ada yang sampai 90% untuk kegiatan di rumah sosial. Karena mereka belum sampai pada pertanyaan itu. Nah, power of giving ini memang bisa diberikan kepada kegiatan yang terus relevan kepada anak-anak yatim dan sebagainya. Tapi di dunia modern juga dikembangkan ke dalam power of giving yang lebih melekat kepada dunia profesi. Jadi kalau kita hidup di dunia misalnya seni, di dunia sastra, berikan dana yang banyak untuk ikut menumbuhkan dunia seni itu, dunia sastra itu, dan itu juga awalnya akhirnya semua dana saya punya sebagian saya berikan lagi, giving back to society, melewati kegiatan gerakan Indonesia Tanpa Diskriminasi, gerakan Puisi Esai, juga kemudian dalam kegiatan menumbuhkan kembali para penulis yang semuanya murni derma, tak ada keinginan ambil untung di sana, tapi ini bagian dari power of giving. Dan saya merasakan memang satu, ini hebatnya Tuhan dan alam semesta ini, memang perasaan ini disimpan dalam hati kita bahwa orang itu diberikan perasaan kesenangan yang lebih tinggi ketika dia memberi. Saya pernah mengalami banyak sekali ketika menjadi aktivis ini, kultur menerima, ternyata kultur memberi itu dengan hati ikhlas, kebahagiaan yang diciptakannya itu jauh lebih dalam. Tak heran kita mengapa akhirnya Homo sapiens ini survive, karena kegiatan memberi ini di hati setiap orang pun sudah diletakkan itu suasana bahwa dengan memberi dia pun akan lebih senang, dan akibatnya dengan memberi ini lebih banyak yang mendapatkan berkat. Nah, itu revolusi batin yang kedua, hijrah yang kedua. Lalu makin di sini usia pun bertambah. Usia bertambah, ketemu teman-teman yang berusia 55 tahun ke atas, ada juga yang usia 60 tahun ke atas. Dulu kalau kita jumpa percakapannya soal filsafat, soal politik, soal negara. Sekarang 60% kalau jumpa kita bicara soal kesehatan. Soal obat yang dia temukan, soal penyakit yang datang kapan itu, sore hari itu. Ini 60% bicara soal kesehatan. Saya bilang sudah berubahnya ini dunia ini. Jadi setiap usia itu membawa topiknya sendiri. Topik-topik 60 tahun ke atas banyak itu topik soal kesehatan. Nah, masuklah saya ke hijrah batin yang ketiga, yang sekarang ini belum sepenuhnya berhasil, tapi terus saya gali dan itu menjadi penting, yaitu healthy lifestyle. Bagaimana hidup secara sehat dan bahagia, di samping kita memiliki keluarga dan teman-teman yang hangat yang kita saling cintai, juga jangan lupakan ada gerak di sana, dikatakan juga melangkahlah kamu setiap hari. Akibatnya saya kapanpun ada waktu, saya mencoba berjalan. Tapi saya kerjakan berjalan sambil berzikir,
Saya beri nama itu jakir, itu jalan kaki sambil berzikir. Kaki kita berjalan itu batin kita terus menyebut sesuatu yang besar sekali. Kadang-kadang pagi hari kita jalan, tak terasa menangis air mata kita itu karena kedalaman batin yang kita ekspresikan dengan aneka keyakinan yang kita alami sendiri. Nah, ketiga itu adalah hijrah healthy lifestyle yang saya alami ketika usia sudah 55 tahun ke atas, yang belum sepenuhnya sukses, tapi ini penting untuk dilakukan. Nah, menjelang usia 60 tahun ini, 3 hijrah inilah yang saya alami. Hijrah di bidang economic security, supaya secara finansial itu tenang. Hijrah di bidang power of giving, untuk juga melakukan kontribusi di dunia sosial. Dan juga hijrah untuk healthy lifestyle, supaya kita bisa hidup sehat. Karena dari data yang kita punya sekarang ini, bahwa hidup manusia itu akan makin lama, makin panjang. Sekarang ini usia 60 tahun, definisinya sudah masuk dalam lansia. Tak lama lagi usia 60 tahun masih dianggap ini anak muda. Karena usia manusia sekarang rata-rata 85 tahun. Jika kita melihat sejarah dari umur manusia di era para nabi, Nabi Muhammad dan sebelumnya Nabi Isa segala macam, itu rata-rata usia 25 tahun. Karena itu banyak kita lihat pemimpin umur 26 udah jadi raja, umur 33 udah jadi nabi, dan malah segitulah usia rata-rata manusia itu. Kalau di Perang Dunia Kedua, usia manusia rata-rata sudah 50 tahun. Sekarang kalau kita melihat di Google, rata-rata usia manusia itu sekitar 80 tahun. Indonesia kan rata-rata 70 tahun. Nah, diduga karena revolusi di bidang kedokteran, medikasi, pengobatan, nanti rata-rata umur manusia itu di atas 100 tahun. Karena itu juga kita menyiapkan juga bagaimana ini membuat hidup berkualitas setelah usia menjadi 40 tahun ke atas, 50 tahun ke atas, 60 tahun ke atas. Healthy lifestyle menjadi satu pilihan agar kita pun juga masih melihat ini apa yang akan terjadi pada peradaban ini 30 tahun mendatang karena revolusi teknologi minta ampun hebatnya itu. Namun tetap saja setelah 3 revolusi ini saya alami, financial freedom, power of giving, healthy lifestyle, pertanyaan yang selalu muncul, apakah ada yang lebih esensial dalam hidup ini? Berkah tertinggi apakah yang tersedia dalam hidup ini, yang alangkah nikmatnya jika kita mengecup itu sebelum akhirnya pergi dari bumi ini. Nah, saya pun kemudian tiba-tiba setahun ini menemukan satu passion baru dengan melukis. Teman-teman lihat sendiri, saya hadiahkan lukisan masing-masing. Namun yang menarik, ketika melukis itu, semua ekspresi batin saya biarkan lepas. Dan topik-topik yang paling banyak saya lukis ternyata adalah dunia spiritual. Itu 73 lukisan pertama saya itu semuanya topik-topik mengenai dunia spiritual, mengenai satu kerinduan kepada sesuatu yang lebih tinggi. Dan saya pun merasa akhirnya bagi saya, karena bagi saya orang bisa beda-beda, harta tertinggi itu ada di dunia spiritual. Berkat tertinggi itu ada di dunia spiritual. Saya sudah alami kebahagiaan akibat perolehan prestasi duniawi, tapi kebahagiaan ketika kita larut dalam kedalaman spiritual itu minta ampun ekstasi yang tak ternilai. Ada seorang ahli yang namanya William Blake ini seorang pelukis juga, dan dia seorang pemikir. Dia katakan ada 3 tingkat keindahan yang bisa manusia rasakan dalam hidup ini. Pertama adalah keindahan fisik yang kita lihat melalui mata. Jadi apapun yang indah itu melalui mata kita, pemandangan yang indah dan sebagainya, itu luar biasa memberikan sensasi. Kita lebih tinggi lagi adalah keindahan tentang renungan hidup.
itu lebih jauh lagi tuh. Kalau orang sudah masuk dalam aneka renungan filsafat, renungan sofistik, renungan agama, itu dalam sekali kekuatannya. Tapi puncak dari semua itu adalah keindahan spiritual. Itu keindahan yang sudah dirasakan oleh Homo sapiens sejak 300.000 tahun yang lalu. Jadi agama-agama yang ada sekarang ini baru hadir kira 2.000-3.000 tahun yang lalu. Sebelum agama yang ada yang sekarang ini, dan moyang kita pun sudah mengalami itu berbagai eksperimen spiritual. Tapi sama spiritnya. Spirit yang melakukan kontak kepada sesuatu yang besar, yang tak pernah terlukiskan di luar sana. Itulah yang saya alami sebagai berkah tertinggi untuk hidup saya, karena mungkin juga setiap pribadi punya berkah tertingginya masing-masing. Pernah satu ketika, dan juga saya tutup ini speech saya ini, saya melukis ekspresi batin dan sampailah pada kata-kata yang membuat saya meneteskan air mata. Itu kata-kata sofistik yang lama, dan ternyata itulah yang terdalam dalam batin saya. Dan saya tulis di sana bahwa ya Tuhan, jadikanlah aku sulingmu dan biarlah nafasmu yang menghembusku. Saya bilang, oh indah ternyata ketika kebebasan datang pada saya, ketika ekonomi tak lagi menjadi masalah kepada saya, ketika hampir tak ada lagi masalah-masalah dunia yang datang kepada saya, batin saya paling tersentuh oleh pernyataan itu, dan saya pun mendefinisikannya berkah tertinggi dalam hidup saya ini di usia 60 tahun saya alami adalah sentuhan Tuhan yang saya harapkan selalu datang, yang biarlah saya menjadi suling yang terus nafas Tuhan yang menghembuskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.